pengarang kitab yang kita baca. Kitab yang kita baca Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau langsung yang menamakan majelis kita, Jamiyatul Majalis An-Nur. Beliau namakan An-Nur. Saya minta nama ya sama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau namakan Talabtu min wasilat Umar bin Zain, anaknya ya. Karena anaknya saya punya teman di Rubat, minta nama sama walidkum, orang tua antum Habib, namanya kira-kira apa nih? Karena kitab yang kita baca adalah kitab karangan Habib Zain, dinamakan sama Habib Zain, namakan An-Nur ya. Kalau JMA ini ya, J-nya Jam'iyah, kumpulan, M-nya Majalis, majelis-majelis, kumpulan majelis-majelis, dari majelis ini. Nah, gabungan majelis itu kita namakan adalah An-Nur ya, jadi Jamiyatul Majalis An-Nur. An-Nur artinya ya, kumpulan majelis yang insya Allah akan memberikan cahaya ke seluruh hati-hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Talibin sampai kita kepada syurutus shalah, syaratnya sholat. Kemarin sudah ya, karena kitab Hidayatul Talibin ini menerangkan tentang hadis Nabi SAW yang dinamakan hadis Jibril. Pertama diterangkan di situ arkanul Islam. Nah, arkanul Islam ini yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sudah lewat itu ya, keterangan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syahadat yang kedua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan, pun sudah kita bahas tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang rukun Islam yang kedua tentang sholat. Kemarin sudah diterangkan ya, fadilahnya sholat, keutamaan sholat ya, dan azab atau siksa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, sekarang kita beranjak kepada ahkamu, hukum-hukum sholat yang diawali dengan syarat ya, dikatakan syurutus sholati, syaratnya sholat. Apa itu syarat? Ada syarat, ada mani, ada sabab. Apa itu syarat? Kalau di dalam definisi syarat itu ma yutawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa minhu. Syarat itu adalah sesuatu yang tergantung atau ketergantungan sahnya sesuatu dengan syarat itu. Jadi tidak mungkin sah melakukan sesuatu kecuali dengan melakukan syarat. Tapi syarat itu bukan bagian dari sesuatu tersebut. Kira-kira agak bingung keterangan sedikit ya. Memang kalau ngaji fikih ini nggak kayak dengerin ceramah.
Kalau dengerin ceramah kan kita dengerin doang nih. Dengerin. Tapi kalau ngaji fikih itu kayak ada nyurengnya. Tahu nyureng? Nyureng itu apa ini, ada pertanyaan apa nih ya? Langsung saja dah, syarat sholat. Kalau menurut istilah, syarat sholat itu ma yutawaqqaf alaihi sihhatus shalah wa laysa minha. Yang sholat itu digantungkan ya, keabsahan sholat tersebut dengan adanya syarat. Tapi syarat itu bukan bagian dari sholat. Ya, arti tidak sah sholat kalau tidak ada syarat. Ya, tidak sahnya sholat jika tidak adanya syarat. Seluruh syarat ya, seluruh syarat harus ada. Kalau tidak ada satu, maka tidak sah sholat. Itu syarat. Walaysa minha, tapi syarat itu bukan bagian dari sholat. Beda sama rukun. Rukun juga sama. Sesuatu yang tidak sah sholat kalau tidak ada rukun, tapi rukun itu adalah bagian dari sholat. Kayak ruku, salah satu rukun sholat, ruku. Ruku itu bagian dari sholat. Tapi kalau syarat bukan bagian dari sholat, ya, bukan bagian daripada pekerjaan sholat. Contohnya apa? Bersuci, syarat di antara syarat-syarat sholat. Kira-kira bersuci itu adanya di dalam sholat apa sebelum sholat? Sebelum. Nah itu bersuci ya. Tidak sah sholat kalau tidak ada wudu. Ya. Tapi wudu itu bukan bagian dari sholat. Tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat. Menutup aurat itu bukan bagian dari pekerjaan sholat. Tapi harus ada syarat itu. Itu syaratnya. Kalau ulama mendefinisikan dengan kata lain, syarat itu ma yalzamu, ya, ma yalzamu min adamihil adam, ya, ma yalzamu min adamihil adam, wala yalzamu min wujudihil wujud. Syarat itu adalah sesuatu yang harus, tidak adanya syarat, tidak adanya sesuatu atau tidak adanya sholat. Kalau nggak ada syarat, maka tidak ada sholat. Berarti syarat ini adalah merupakan satu kewajiban. Makanya kita mesti tahu, wajib kita melaksanakan sholat, maka kita wajib mengetahui ilmu sholat. Jadi syarat-syarat sholat, rukun sholat yang membatalkan sholat mesti kita tahu, karena itu harus adanya, nggak boleh nggak ada. Ya. Karena kalau tidak ada syarat, maka tidak ada sholat. Wala yalzamu min wujudihil wujud, tapi tidak harus adanya syarat, adanya sholat. Enggak harus adanya syarat, adanya sholat, enggak harus. Ya, kalau yang pertama kan tadi harus tidak adanya syarat, tidak adanya sholat. Harus tidak adanya wudu, berarti enggak ada sholat. Kalau itu enggak punya wudu, boleh enggak sholat? Enggak nutup aurat, boleh enggak sholat? Enggak ngadep kiblat, boleh enggak sholat? Harus tidak adanya syarat, tidak adanya sholat. Tapi tidak harus adanya syarat, adanya sholat, nggak harus. Ente punya wudu, ada syarat sholat, tapi apakah harus sholat? Enggak. Ente mengerjakan syarat sholat, menutup aurat, ini semuanya kita menutup aurat nih. Ketutup gak auratnya? Tapi apa kita sekarang lagi sholat? Apa harus sholat? Enggak.
Itu ada ulama yang mendefinisikan syarat seperti ini. Walhasil syarat ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menunaikan ibadah. Mau sholatkah dia, apapun ibadah, ya, apapun ibadah, pasti ada syaratnya. Dan syarat ini harus ada, nggak boleh nggak ada, dan harus seluruhnya ada. Umpama syarat sholat ada 10, berarti 10-10-nya harus ada. Syarat bersuci ada 10, 10-10-nya harus ada. Kurang satu, nggak boleh. Ada orang wudu udah, ya, wudu udah, nutup aurat bagus, pakai gamis, pakai sorban, minyak wangi, ya, udah rapi dah, najis bersih, nggak ada najis, tapi sholatnya ngadep ngetan. Sama nggak kira-kira? Lah ada sah. Jadi syarat ini harus lengkap, nggak boleh kurang atau nggak boleh. Harus seluruhnya ada. Nah, yang pertama apa? Nah, di sini katakan lis sholati syurutun. Bagi salat ada syarat-syarat la budda yang harus min taqaddumiha 'alaiha, yang harus didahulukan daripada salat, harus didahulukan. Jadi sebelum salat mesti ada. Sebelum ente takbiratul ihram, ente kudu sudah ngadep kiblat. Ya, sebelum ente takbiratul ihram, ente harus sudah ngadep kiblat. Sebelum ente takbiratul ihram, ente sudah harus bersih dari najis. Sebelum ente takbiratul ihram, ente sudah harus tertutup auratnya. Ya, terkadang ada orang ini, ya, kita ngadep kiblat. Kalau orang yang berdiri, ya, orang yang berdiri, sholatnya berdiri nih, yang ngadep kiblat apanya kira-kira? Kita kan ngadep kiblat kan kalau sholat, ya, berdiri ngadep. Yang diharuskan menghadap kiblat apanya? Hah? Apanya? Nih, apa nih? Dada. Dadanya harus ngadep kiblat. Ya. Kadang-kadang suka terjadi nih, biasanya orang habis sholat kiblat sana, ya, ini anggap aja kiblat ke sana, anggap. Kadang-kadang nih umpama sholat tarawih lah, ya. Ketika Bilal sudah mengumandangkan sholat tarawih yang kesekian kalinya, umpama Amirul Mukminin Sayyidina Umar selesai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan sholat tarawih kan. Kadang-kadang ada orang yang belum tegak berdiri, dadanya menghadap kiblat sudah memulai takbir. Kadang-kadang baru gini, Allah. Nah, ini ketika dia mengucap Allah, lafzul jalalah, ini dadanya masih menghadap ke mana? Udah menghadap kiblat belum? Nah, ketika ente di sini sudah dada ente menghadap kiblat, baru ente mengucapkan takbir. Jadi syarat ini harus sebelum ente memulai sholat sudah lengkap seluruh syarat yang diwajibkan di dalam sholat, termasuk tadi itu. Jadi butuh perhatian yang betul, jangan sampai salah. Ya, kurang sedikit syaratnya nggak sah sholat ente. Nah, kalau nggak sah sholatnya berarti seakan-akan tidak melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat berarti dosa. Percuma berarti orang yang sholat nggak pakai ilmu, sholat yang dijalankan sama dia bertahun-tahun percuma adanya. Saya katakan orang kalau hidup dekat sama ulama tidak ada alasan untuk tidak tahu. Saya nggak tahu, ya Allah, ya, hukumnya. Kenapa nggak belajar? Ada majelis, ulama banyak. Anak-anak di atas jam berisik, tuh anak bilangnya, hei, lemparinnya di atas semuanya. Kalau ulama kan karungin. Anak-anak, oh berburu.
Jadi harus didahulukan sebelum masuk sholat. Wastimrariha fiha, dan harus ada terus. Istimrar. Apa arti istimrar yang paling enak? Berkelanjutan. Terus harus ada nih. Ini umpama syarat sholat 10. Ini 10-10-nya harus ada dari mulai sebelum mengerjakan sholat sampai sholat itu berlangsung. Wastimraruha fiha ilan qidaiha, sampai sholat itu selesai. Harus ada semua. Nggak boleh ada yang satu aja hilang, nggak boleh. Batal berarti sholat. Kayak umpama contoh ini, kita lagi sholat, udah mau salam, tahu-tahu ngeluarin angin. Udah mau salam, toto kayak ada yang ini. Kadang sekadang tuh kejajaran waktu udah mau kelar pakai keluar. Saya nggak kesalahan. Karena apa? Karena syarat ini memang sampai akhir mesti ada. Ya. Jadi dari sebelum sholat terus berlangsung sampai sholat itu dikerjakan sampai salam kudu semuanya ada. Jadi qabla sholat, ya, kemudian ya, taqaddumiha qabla sholat, kemudian wastimraruha fi sholat ila qidaiha, sampai selesai sholat. Kalau sudah salam yang pertama ya, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam pertama tahu-tahu kentut, tahu-tahu sah. Ya. Karena dengan salam yang pertama itu sudah keluar dari sholat. Tapi kalau kentut setelah salam pertama, enggak usah salam ke assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Jangan salam yang kedua, karena itu sudah tidak berada di dalam. Karena salam kedua sunnah, salam pertama wajib. Jadi kalau udah betul udah. Paham insyaallah ya? Famin syurutiha, maka di antara syarat-syarat salat yang pertama at-taharatu 'anil hadatsaini, suci daripada dua hadas. Suci daripada dua hadas. Ay al-asghari wal akbari, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas. Apa saja yang menyebabkan hadas kecil nanti akan ada bahasannya. Apa saja yang menyebabkan adanya hadas besar nanti ada lagi pembahasannya. Yang penting suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara ya mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar? Ntar dibahas. Ya, jadi ini lengkap nih. Terus kan rukun Islam yang kedua sholat. Ntar dibahas semua hukum-hukum sholat satu persatu. Maka ini masya Allah di kitab ya namanya Hidayatul Talibin, hidayah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, fi bayani, di dalam menerangkan muhimmatiddin, kepentingan-kepentingan yang ada di dalam agama. Ini semua penting banget. Makanya kalau nggak ngaji rugi. Ini kan banyak nih yang ngaji, masya Allah, alhamdulillah nih sekarang banyak. Kemarin-kemarin nggak banyak yang gini. Jadi kalau ibarat nonton sinetron, ini udah episode ke-38. Jadi episode 1 sampai 37 nggak tahu ceritanya. Kira-kira kalau nonton sinetron udah episode ke-38, males. Bener gak? Banyak nanya ntar akhirnya. Lah si ini siapanya dia ini? Nah, dia mertuanya ini. Nah kalau ngomong, kalau biasa engkongnya. Banyak nanya kalau kesonuan menonton sinetron. Makanya insya Allah ya ngaji ini jadikan rutinitas. Ya, insya Allah setiap bulan
awal malam Rabu pokoknya. Awal malam Rabu sebulan sekali muter-muter ntar di sini. Ya kan tujuannya juga sekaligus silaturahmi. Ntar yang dari sini datang lagi ke Maju. Bulan besok di mana? Himmah. Ustaz Solihin bulan besok. Bulan Februari itu penutupan namanya mah. Karena udah Maretnya udah nisfu tuh. Ya, pas nisfu. Cepat waktu kanan. Ya, cepat dikit lagi. Nisfu lagi. Puasa lagi. Di baju baru lagi. Pikiran lagi. Dan tolong nggak pikiran, duitnya banyak. Rezekinya berkah. Orang kalau ngajinya rajin, rezekinya dijamin sama Allah. Insyaallah bulan besok di 5, ntar terusin lagi habis lebaran mulai ntar di mana lagi gitu, biar rutin, ya. Jadi yang pertama adalah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, ya. Yang pertama. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasati, bersuci atau suci daripada najis. Nah, bersuci ini pentingnya ilmu. Kalau kita umpama sholat itu harus suci dari najis, tapi kita nggak tahu apa saja yang dianggap najis oleh syariat, ya kan? Yang dianggap najis ini kan banyak. Kalau kita cuma tahu sholat itu harus bersih dari najis, tapi kita nggak tahu apa saja yang najis, kira-kira bisa nggak kita menghindari sesuatu yang najis? Bisa nggak? Nggak bisa, kan kita nggak tahu yang mana yang najis, yang mana yang enggak. Kita mesti tahu. Nanti diterangin apa saja sih benda-benda yang dinajiskan, yang dianggap najis oleh syariat. Ntar ada lagi keterangannya. Yang penting syarat yang kedua bersih daripada najis. Yang ketiga wasatrul aurati. Syarat sholat yang ketiga adalah menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan. Nanti perinciannya tuh, ya. Bagaimana caranya menutup aurat dan syarat-syarat apa saja. Nanti menutup aurat tuh ada syaratnya lagi. Wah, lu panjang ini, ya. Jadi orang, ya, bagaimana dia bisa dianggap bisa kalau nggak belajar. Sedangkan fikih ini satu masalah kelar, 10 di belakang masih nungguin lagi nih, masih ada lagi nih. Kayak ini, yang pertama syarat sholat bersuci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil mensucikannya dengan wudu. Berarti wudu ini adalah termasuk syaratnya Nah, ntar wudu ada syaratnya lagi. Syarat-syarat wudu harus ini. Tapi ya jangan merasa begini, wah panjang situ bagus. Nah, kalau kita nggak ngaji, malah akhirnya ujung-ujungannya seperti orang yang mengamalkan ibadah tanpa ilmu. Tapi kalau kita ibadah, ya enggak, umpama kita ibadah belum tahu ilmunya, tapi kita sambil ngaji, itu bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Kita sambil ngaji. Beda sama orang yang ibadah nggak pakai ilmu tapi enggak ngaji. Kan ada orang yang yadri wa yadri annahu ada orang la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu dirinya nggak tahu. Ya, orang yang ngaji ini kita nih, ya, termasuk saya ngaji, saya sebenarnya ya mudzakarah begini, nerangin begini, ini saya mutolaah lagi, ngaji lagi saya. Alhamdulillah dapat lagi ilmu yang dulu-dulu tuh, dapat lagi mutolaah lagi, ngaji juga. Ada orang yang nggak tahu, dirinya nggak tahu, dan tahu dirinya itu bahwasanya dia tidak tahu. Tapi yang bahaya ada orang yang la yadri
wala yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh. Dianggap dirinya pinter aja, sholat gampang. Ya, begitu doang. Tapi kadang-kadang kita lihatin ketika dia wudu, tangan tidak dibasuh sampai siku. Kita lihatin kan? Atau melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak sempurna sholatnya. Nah, ya, karena itu tadi, karena dia tidak duduk di majelis ilmu. Jadi gampang kalau kita dengan himmah yang kuat, kemauan yang kuat belajar, ini semua gampang. Insya Allah, mudah-mudahan dibukakan pintu hati kita oleh Allah. Yang keempat tahu ya, yang keempat adalah dukhulul waqt. Ya. Syarat sholat yang keempat masuk waktu. Masuk waktu. Harus sesudah masuk waktu. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tetap ada waktunya. Nah, mengerjakan sholat harus masuk waktu dengan dalam keadaan yakin. Nanti ada keterangannya. Bagaimana? Ya, keterangannya tentang masuk waktu. Jadi nggak boleh orang ya sholat ini dalam keadaan belum masuk waktu atau ragu. Ini udah zuhur belum ya? Udah kali. Ragu dia masuk waktu apa belum nih? Udah kali. Allahu Akbar. Walaupun kenyataannya dia sholat di dalam waktu, nggak boleh. Harus yakin masuk, yakin sudah waktu. Kalau udah kayaknya mah roman-romannya mah, ya, roman-romannya nggak bisa berpisah nih dari orang Bekasi ke roman-romannya. Ya, roman-romannya mau udah. Allah, nggak boleh ragu. Walaupun kenyataannya dia sholatnya pas, memang sudah nggak boleh. Jadi masuk sholat harus yakin masuk sholat. Itu syarat sholat yang yang kelima, istiqbalul kiblat, harus menghadap kiblat. Itu 5 syarat ini harus ada ketika kita mengerjakan sholat. Ada lagi ulama menambahkan, ya, di antara syarat sholat, ya, tarkul mubtilat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tapi di sini Habib Zain dipisahkan babnya. Yang membatalkan sholat nanti ada lagi. Jadi syarat sholat yang Habib Zain menambahkan sini 5. Nanti diterangkan satu-satu. Semuanya akan diterangkan. Ya, mengenai bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, bersuci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian masuk waktu. Itu nanti diterangkan satu-satu nanti. Insya Allah kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan ilmu pada hari ini bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.